Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai jawaban daripada ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah Cloud Computing Universitas Siber Asia. Yang pertama, kami diminta untuk menjelaskan mengenai 3 hal: software as service, yang merupakan perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. Software as service juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud computing. Yang kedua, utility computing, yaitu merupakan model penyedia layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan memberikan mereka dan membebani mereka untuk penggunaan khusus dan bukan tarif tetap. Yang ketiga, integrated network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang mana jaringan tersebut menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Para pemakai diberikan keuntungan berupa flexibility dan penghematan biaya, karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem terpisah. Selanjutnya di soal nomor 2, kami diminta untuk memberikan gambaran mengenai arsitektur network dari hybrid cloud computing. Pada dasarnya, hybrid dan cloud adalah teknologi gabungan dari privat dan public cloud. Secara umum, arsitektur hybrid cloud dapat dipisahkan menjadi arsitektur hybrid cloud tradisional dan modern. Arsitektur hybrid cloud tradisional berfungsi pada konektivitas pada privat dan public cloud dengan goal besar menciptakan cloud environment yang mampu memindahkan beban kerja dari cloud environment satu ke yang lain. Nah, sedangkan arsitektur hybrid cloud modern sedikit berbeda dengan arsitektur tradisional. Arsitektur hybrid cloud modern tidak terlalu berfokus pada konektivitas antar cloud environment. Arsitektur hybrid cloud modern lebih berfokus kepada portabilitas suatu workload. Artinya, arsitektur hybrid cloud modern menjadikan aplikasi sebagai komponen lebih kecil dan mudah digunakan kembali. Oke, di soal nomor 3, kami diminta untuk menjelaskan 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Adapun 4 faktor tersebut, yang pertama yaitu perangkat keras, yang kedua jaringan, yang ketiga virtualisasi, dan yang keempat penyimpanan. Perangkat keras yang dimaksud yaitu router, saklar, firewall, array penyimpanan, server, penyeimbang beban, dan perangkat cadangan. Server yang dimaksud di sini merupakan server sistem komputer yang bertugas untuk memberikan layanan tertentu pada jaringannya. Jadi server di sini didukung oleh prosesor yang sifatnya scalable dan ukuran RAM-nya besar, karena dalam hardware dilengkapi sistem operasi khusus jaringan. Sementara untuk komputasi awan dioperasikan lewat teknologi virtualisasi. Jadi semua saling terkait antar satu sama lain dan bekerja sama dalam satu workstation. Yang kedua yaitu jaringan. Selain koneksi internet, router, switch, penyimpan data, dan server, ada beberapa komponen lain yang penting dalam jaringan komputer. Di antaranya modem, firewall, hub, access point, kabel jaringan, protokol jaringan, IP address, dynamic host configuration protocol, dan domain name system. Yang ketiga, virtualisasi, yaitu merupakan salah satu bagian elemen inti daripada cloud computing. Yang dimaksud alat virtualisasi meliputi desktop, virtualisasi pengguna, penyimpanan aplikasi, dan lain-lain. Dalam teknologi ini, pengguna bisa melakukan virtualisasi kepada semuanya. Jadi peran administrator sangat penting sekali karena harus memanajemen fungsi sistemnya. Dan komponen yang keempat yaitu penyimpanan atau cloud storage, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara online dengan memanfaatkan server virtual sebagai medianya. Hal ini memudahkan pengguna
Hal ini memudahkan pengguna untuk menggunakan penyimpanan sebagai layanan cloud yang bisa ditambah atau dihapus tanpa perlu menyediakan hardware secara manual di setiap server. Kemudian di soal nomor 4 kami diminta untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian daripada virtualisasi dan cloud computing. Adapun keuntungannya ada 8. Yang pertama adalah pengurangan biaya investasi hardware. Biaya investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Kemudian kelebihan yang kedua atau keuntungan yang kedua yaitu kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala. Tentunya hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga sumber daya. Keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja para staf, dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu mengurangi panas. Ya, karena berkurangnya jumlah perangkat otomatis juga mengurangi panasnya ruang server atau data center. Yang kelima, mengurangi biaya space. Semakin dikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruangan untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Keuntungan yang keenam yaitu kemudahan dalam maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Keuntungan yang ketujuh yaitu standarisasi hardware. Ini karena virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sebuah sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Dan keuntungan yang kedelapan yaitu kemudahan dalam replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Nah, setelah tadi kita jelaskan dari 8 keuntungan, berikut ini ada 3 kerugian pada cloud computing. Yaitu yang pertama, satu pusat masalah. Ya, karena virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Dan kerugian yang kedua yaitu spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Kerugian yang ketiga yaitu satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Demikian presentasi saya mengenai UAS kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.